lain ternyata yang mengundang saya dan kepada Haji Owner Ricky Ho ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada leader-leader yang luar biasa di sini. Mungkin saya di Zoom juga ada ya. Mungkin oh naik ya. Biar kelihatan di Zoom ya. Oke. Selamat pagi juga untuk Zoom ya. Jadi, oke, sebelumnya saya akan sharing tentang background saya. Jadi, tadi bikin sandepan itu juga dadaan teman-teman. Karena sandepan lama itu sudah 10 tahun yang lalu. Jadi cepet bikin no, revisi sedikit ya. Saya bilang Cynthia, Sin sandepanku aku gak ada loh, gak apa-apa ta. Wis gak apa-apa sih, gak usah sandepan. Tapi kok gak enak ya, wis tak suruh bikin no cepet-cepetan ya. Hasilnya ya wis rada kurang-kurang siti ini. Oke, saya akan sharing tentang, oh, oke, makasih. Sebelumnya akan sharing tentang background saya, teman-teman. Ya, jadi saya adalah seorang pengusaha pecah belah di Porong. Tahu kan di Porong terkenal dengan apanya? Lapindo, ya. Lapindo sangat terkenal. Oh, tete Porong itu ya, enak banget ya, terkenal banget di Porong ya itu ya. Jadi sebelumnya, jadi sebelum tahun 2000, Lapindo itu 2006 ya. Sebelum tahun 2006 ya itu eh, penghasilan saya itu utama di pecah belah, toko pecah belah. Jadi saya Porong itu lumayan rame ya, toko itu saya itu lumayan rame. Jalannya apa? Bukan. Pecah belah, bukan nonton roti Porong loh ya. Roti Porong agak sana dikit tetangga saya ya. Karena kepingin ya. Oke. Nah, itu Porong itu lumayan rame. Jadi pecah belah itu sepanjang jalan-jalan besar itu toko saya termasuk yang rame karena lumayan besar. Jadi orang dari desa mungkin dari sebelum Porong mana ya kayak eh, Bangil atau Tanggulangin itu kalau daripada ke Sidoarjo mending ke lewat Porong. Barangnya juga murah. Jadi saya juga buat grosiran. Zaman dulu, jadi satu hari itu penghasilan saya toko ya, itu 5 juta masuk teman-teman. 2006 ke bawah ya. 4-5 juta tuh sepi masuk. Gitu loh. Jadi jualannya kayak piring ya, ibu-ibu pasti tahu ya, pecah belah ya. Terus sendok, panci, ya kayak tadi tuh plastik-plastikan ya. Jadi kayak sendok itu satu losin zaman dulu itu 6.000, 8.000. Sing bagus titik 10, 12. Nah, terus piring-piring biasanya kalau orang usum kawinan itu ya, piring itu untuk luaris banget teman-teman. Kalau beli itu wis dus-dusan ya untuk hajatan ya. Itu pakai piring beling yang satu losin dulu tuh 11.000 masihan. Jadi satu biji tuh piring dulu nggak sampai 1.000. Nah, murah banget. Jadi kalau sekitar penghasilan saya itu 4-5 juta tiap hari itu lumayan wake piring yang terjual berapa ya toh. Nah, dari situ saya bisa menyekolahkan anak-anak ke tempat yang baik ya. Mau makan ya terserah mau makan gitu, mau langsung berangkat, terus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan terakhir saya bisa beli rumah teman-teman ya. Rumah itu waktu itu saya cicil 3 tahun ya. Jadi tahun 2005 saya itu beli rumah di Surabaya saya tempati sekarang ini. Cicilannya sebulan itu sekitar 27 juta teman-teman. Zaman dulu ya, saya cicil 3 tahun. Lumayan gede, iya gede. Nah, tapi si lumpur lapindo 2006 itu datang, nggak diundang teman-teman ya. Tiba-tiba datang gitu ya. Terus akibatnya apa? Akibatnya saya sudah tidak dulu yang satu hari itu 4-5 juta, sekarang nggak bisa teman-teman. Kadang sampai rame toko saya itu kalau hari raya ya, seminggu sebelum hari raya itu kasir saya itu ada 3, itu penuh semua, full kalau seminggu itu. Jadi orang bayar tuh antri. Jadi satu hari mungkin bisa sampai 40-50 juta tuh bisa. Bayangin ya, lumpur lapindo datang, kemudian eh, memporak-pondakan penghasilan saya yang dulu bisa sepi pun 4-5 juta, 1 juta pun itu paling rame teman-teman. Ya dulu orang berani nih ngasih utang kan katanya kalau toko kan dikasih utang misalnya kayak dulu katanya pecah belah terus saya tuh expand saya gedein toko saya bangun itu saya tingkat karena porong itu parkirannya sempit cuma di depan toko gitu ya. Jadi kalau parkir itu sulit. Jadi saya bikin parkiran di dalam toko. Saya tingkat dan itu habisnya cukup banyak. Jadi cukup menguras uang, juga ada utang bank. Nah, nih bisa dibayangin ya kondisi saya tuh
Ya habis jatuh, tertimpa tangga, masuk ke mulut harimau teman-teman. Ya, wis gak karo-karuan wis bayangin ya. Jadi saat itu sudah toko sepi, wis ketok kumuh tokonya, nggak ada penghasilan, duit banget. Terus ada utang teman-teman, wis terus orang itu sudah nggak berani ngasih utang kan, piutang. Biasanya kan kayak Unilever gitu ya, sabun gift kayak gitu ya, apa Dove, Sunslick kayak gitu-gitu dipinjemi 2 minggu gitu ya. Terus Wings gitu ya, pinjemi 3 minggu atau mulai jadi kasih piutang itu antara 2 minggu sampai 3 bulan kalau toko saya. Sekarang udah nggak, waktu itu nggak berani ngasih utangan. Lek mau bayar cash kayak gitu. Akhirnya yang cash-cash kayak susu apa yang nggak tak kulai lagi. Karena kan tidak ada duit ya, batinya tipis, terus bayar utang, terus tagihan lama kena toko sepi juga. Toko sepi saat eh, lumpur lapindo itu mulai menenggelamkan hampir itu 3 kecamatan. Hilang itu yang di belakang. Jadi biasanya orang belanja ke saya, terus pindah sudahan. Mau nggak mau dia kan tenggelam. Jadi pindah semua. Mulai itu sepi teman-teman. Sepi. Jadi saya eh, istilahnya resesi ekonomi sendirian ya. Di porong itu ya. Nggak bareng-bareng resesinya. Ya, itu yang terjadi porong. Jadi saya terus kemudian saya nggak bisa bayar eh, cicilan rumah. Terus saya juga tidak bisa bayar banyak. Sekolah pun saya nggak bisa bayar teman-teman. Jadi anak saya 3 ya. Waktu itu 2006 itu saya masih hamil anak ketiga. Ya 2006 masih hamil ketiga, saya juga bisa sekolah anak saya 3 bulan itu sampai, aduh mau nangis nangis darah itu teman-teman ya wis rasanya aduh gimana nih Tuhan ini ya kok cik tega-teganya gitu ya saya sempat komplain kalau itu kesalahan saya terima Tuhan iki loh aku nggak salah apa-apa kecuali saya minjemin orang nggak dibayar atau dikemplang atau di apa nggak apa-apa salah saya tapi ini bukan salah saya sempat seperti itu teman-teman tapi saya pikir-pikir Tuhan akhirnya saya terima saya cuma doa Tuhan tolong saya kasih pekerjaan ya yang nggak mau ikut orang saya karena bayangin ya Porong itu sudah sulit banget dari saya rumah Surabaya ke Porong itu udah sulit mencari jalan pulang ke rumah itu sulit waktu itu ada yang diblokir gak bisa jalan ini ada yang inget nggak tahu siapa sih yang lewat Porong ya pernah inget nggak jalan itu ditutupi sampai dari toko ke rumah itu sampai jam 12 malam belum tentu bisa pulang jalan sini tutup nggak ada demo ada itu pokoknya tutupi semua jadi saya minta doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya beri pekerjaan ya uh, yang nggak kerja sama orang, terus yang nggak perlu mengeluarkan uang banyak. Jadi kudu jelas teman-teman kalau minta sama Tuhan ya. Nah, kemudian setelah itu saya coba buka keahlian saya. Saya itu senang masak teman-teman ya. Saya buka di apartemen Metropolis waktu itu. Metropolis buka kayak apa ya Pujasera gitu loh. Jadi di Metro itu ada kayak food court kecil gitu ya. Saya buka di sana. Ya. Dari situ saya ketemu orang yang rekrut saya teman-teman. Jadi saya dipertemukan, saya ditawari pertama tawari buka untuk anak saya karena yang lain sudah punya. Jadi punya cuma iya kadang bayar ngeden-ngeden gitu ya. Dulu kan unit link zaman ya. Selagi pokoknya ada uangnya ya pasti aktif ya. Saya mau buka itu untuk anak saya yang terakhir. Waktu itu masih umur 2006, kelahiran 2006. Waktu itu 2010 kalau nggak salah ya. Jadi masih 4 tahun, 4 tahun. Saya ditawari sama Erwin tentunya ya. Mungkin tahu ya Erwin ya. Kemarin yang ya itu yang rekrut saya ya. Hah? Sekarang enggak. Kapan hari ketemu sama Roy ini ya. Eling ini tak? Oh ya Eling itu yang rekrut saya. Nah, itu yang rekrut saya. Lah dia itu di Metropolis itu laundry. Istrinya itu laundry. Jadi dia eh, nawari saya polis gitu ya 500.000 untuk anak saya. Tapi kebetulan waktu itu saya juga ditawari oleh saudara saya, oleh adiknya mama saya. Nah daripada ikut sing ini, mending aku bantu adik mama saya gitu loh. Ini loh aku dikasih ini 500.000. Akhirnya ya pinter juga si Erwin itu. Saya tolak, saya ikut yang di adiknya mama saya.
Kemudian dia rekrut saya, rekrut no, rekrut gampang lah nanti ae wis istilahnya pakai ilmu bulat gitu ya. Bulat wis engko ae lah wis pokoknya ono orang kamu tak kenal no ya kamu ya gitu. Akhirnya ada teman saya nih, teman saya ini datang tiba-tiba tuh ada Erwin. Tak kenalin kamu sama ini. Katanya kamu mau tanya-tanya asuransi, tak tanya on BDE ya bilang gitu. Terus dia tuh tanya gini, iso enggak uang 1 juta dapatnya 1 M? Coba tanya om ini nih. Ternyata bisa. Waktu itu umur masih mungkin 40 awal ya. Jadi premi 1 juta bisa dapat UP 1 M gitu loh. Ya. Oh ternyata bisa. Ya. Oh bisa ya. Tapi ya gak closing teman-teman. Gak closing. Tapi ide itulah yang kemudian saya bawa gini. Jadi mama saya ini kan bersaudara. Mama saya tuh pernah bilang, lek sampai lek aku soge ya, jadi gitu ya, lek aku soge, nanti kamu tak kasih saeman. Zaman dulu teman-teman, wah luar biasa mama saya. Ya, tapi kan saya tahu sendiri, gak mungkin ngasih 1 M karena gak punya uang, gitu ya. Mungkin kalau 50 juta masih bisa. Nah, kemudian ide itu saya sampaikan, tak tanya mama saya, mama sih gelem nggak 1 M-an, bi anak mah, jadi gitu. Kan dia kepingin ngasih iya, kepinginan. Oh yo, terus si opo gitu loh. Enggak, itu loh, kemarin tuh aku ya ada temenku itu eh, pakai bayar 1 juta dapatnya 1 M gitu loh. Jadi mama gak perlu akeh-akeh dulu tuh tak kasih gitu. Akhirnya ya wes piro bayari ya ternyata beda teman-teman. Itu teman saya 40-an, mamaku 60-an, gak dapat 1 juta dapat 1 M gitu. Enggak ternyata ya. Jadi saya rundingan sama adik-adik saya. Nah, nomor 1 kan wibawanya agak tinggi ya. Nah, jadi saya rundingan mau tak ini. Jadi kita itu buatin asuransi mama ya. Keinginannya tercapai untuk ngasih 1 M-an. Nah, terus cuma waktu itu gak satu, berarti kan 6 M toh, gak bisa terlalu tinggi. Jadi saya waktu itu preminya 4.500.000 per bulan. Jadi saya rundingan, ini kan 4.500.000 per bulannya. Mau nggak kalau yang 3 juta ini mama, yang 1,5 itu kita berenam urunan. Mau nggak kamu? Akhirnya ya oleh gak mau ya gak dibagi gitu ya. Akhirnya kan mau semua. Bayar 250 kan dapat lumayan, dapat berapa nanti ya. Kemarin rasanya 2 M lebih dikit lah, 2 sampai 3 M pokoknya dapatnya, nggak bisa sampai 6 M kan. Jadi 4,5 itu dapatnya hampir 2 sampai 3 M-an gitu loh. Jadi akhirnya mau. Nah dari situlah asalnya saya bulat untuk jadi agent, ditanya ini sama Erwin. Iki ya apa gimana? Kamu mau jadi agent apa enggak? Nah bayangin dengan kondisi yang enggak punya uang, mau enggak? Ya mau teman-teman, itu komisinya berapa? 3 juta, 30% zaman dulu ya. Hampir 1 juta teman-teman. Dikasih 1 juta loh. Ya wis mau lagi, akhirnya daftar saya jadi agent. Gitu. Itu permulaan saya berkenalan dengan Prudential ya. Oke, itu sekilas background saya ya. Kemudian saya akan sharing yang ringan-ringan ya, nanti yang berat-berat ya nanti leader Anda lebih hebat lagi ya, luar biasa. Sylvia juga sangat konsisten dan ngeri, saya sampai lihat, waduh luar biasa ya sharingnya itu, sampai saya ngejar-ngejar loh lihat dia itu sama Ricky ya, gila. Hah? Lihat dia, waduh gila sampai ngewajar ini, waduh ya apa ya. Gitu. Semangat teman-teman, semangat banget sampai anak dulu kok iso ya ngomong kok gini ya. Oke, saya sharing ya. Jadi judulnya ini perjalanan saya ya di Prudential ya, bertumbuh di tengah tantangan. Karena saya merasa tantangannya begitu besar menimpa saya ya. Selain pertama eh, kena lumpur lapindo. Satu, ekonomi saya untuk mencari uang itu sudah hilang teman-teman ya. Jadi toko itu sudah, aduh sak welas ya, orang datang itu kadang wes gak mentol, akhirnya ditutup toko saya itu. Jadi pertama kena lapindo, kedua kena hutang baik di bank maupun di orang lain. Tiga, piutang dagang teman-teman. Wes banyak, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa bayar cicilan rumah teman. Akhirnya rumah itu di reschedule untuk bayar lebih panjang dari 3 tahun yang kurang setahun lebih ya. Jadi 8 tahun. Itu pun kadang bayar kadang enggak. Jadi setelah 27 jadi sekitar 8 jutaan setiap bulannya. Ya si abot berat sampai gak bisa bayar uang sekolah, sampai pernah ya, pernah sangat
mengiris hati ya. Waktu itu anak saya pulang sekolah, bilang, "Mah, uang sekolahnya tolong bayaran. Aku lu sampai dipanggil ke TU nih, pengeras suara lu, Mah. Jadi aku ini malu." Nah, bayangin kalau orang tua seperti itu kemudian rasanya jantung ini berhenti. Langsung saya keluar, naik mobil, saya numpang sendirian di mobil. Ya ampun Tuhan, tolong aku ya Tuhan ya, kasih aku jalan gimana caranya itu loh supaya aku bisa minimal aku bisa bayar uang sekolahnya. Aku minta 5 juta aja tiap bulan. Jadi saya doa sama Tuhan, saya pengen waktu itu sih sekitar yang aku inginkan 5 juta aja untuk bayar uang sekolah dan berserta teman-temannya ya, les lah, antar jemput lah apa ya. Maksudnya bukan temannya anak saya dan teman-temannya. Kadang uang les, kadang uang jajan itu 5 juta. Waktu itu, hah? Oh, enggak ngecim lah aku sih ya. Ya itu. Nah, oke. Banyak sekali tantangan, tapi saya nggak nyebutin semua. Kira-kira tantangannya di Prudential itu apa? Di sini yang agent siapa ya? Agent ya. Itu juga agent ya. Oke. Oke. Kira-kira apa sih tantangannya di Prudential? Ditolak. Terus apa lagi? PHP luar biasa. Apa? Ditinggal kabur, di ghosting katanya. Lagi? Tapi memang ini benar semua loh. Luar biasa loh ya. Prospek lah, karena ini semua pasti mengalami, nggak ada yang nggak mengalami ya. Semua agent prudential pasti mengalami penolakan, bahkan bukan prudential aja ya, semua orang selling pasti mengalami penolakan. Nggak ada satupun yang nggak pernah ditolak. Jualan langsung dibeli orang nggak ada teman-teman ya. Satu penolakan dari prospek. Contohnya apa tadi ya sama ya. Misalnya chat gak dibalas. Kira-kira apa yang harus dilakukan? No? Like chat gak dibalas ditemui ya langsungnya tekau ke Suwen ya gak apa-apa sabar sing penting jangan ngechat cuma satu orang teman-teman ya bisa bisa ndredeg gitu apalagi chatnya di akhir tahun ya waktu ini ngejar ndredeg setengah mati ya oke janji dibatalkan tadi di ghosting ya janji nanti Selasa aja mau Senin gak jadi mau hari H pun dibatalin ya pernah saya kayak gini ya ini pernah tapi ya wis dijalanin aja nanti ya janjian ulang terus presentasi ditolak. Nah, kira-kira apa nih solusinya? Pernah nggak presentasi tolak? Hah? Sering ya, mesti kita gimana solusinya tolak? Presentasi ulang ya, kita mesti apa namanya menggali ulang ya. Apakah nanti presentasi itu mungkin kebesaran entah, kekecilan entah, atau mungkin nggak sesuai, atau mungkin dia juga belum punya uang, atau waktunya nggak tepat. Nah, jadi dianggap jualan terus gitu ya. Bentek kok masih jualan. Nanti belum dateng is yo kon nang kene pokoknya jualan meneh gitu ya. Wis ya gitu. Ada sing kayak gitu toh. Oh, coba bahas asuransi wis akhirnya ya wis gak apa-apa lah sekali-sekali kita dateng ya. Ngasih jajan tak apa wis duduk gak usah ngomong asuransi blas ya. Itu. Jadi penolakan bukan tanda kita gagal tapi tanda kita sedang diproses karena dengan ditolak, kita akan bertumbuh, teman-teman. Kita akan lebih pinter. Karena kita tahu, oh ya orang ini nolak karena ini. Jadi kita tanya, misal contoh, eh, mau nawari biasanya agent baru ini loh aku mau di Prudential ya mau nganui mau sharing tentang asuransi wes gak usah gitu ya wes aku banyak oh ya wes makasih paling ngono lah agent baru ya wes pulang ditolak kita bilang ke leader loh mesti kan kamu tanya dia punya polis apa kan gitu jadi kita punya satu ilmu lagi lah sampai kayak gitu lagi berarti kita sudah punya caranya ya nah yang kedua, tantangan kedua di asuransi, sulit mencari calon prospek. Nah, caranya gimana? Kalau sulit, apa? Open table. Contohnya kayak buka apa? Bu, buka booth ya. Tadi kayak dikatanya di Nathos ya, buka seperti itu. Bingung. Masuk komunitas, terus
Canvassing bisa di media sosial. Sekarang canvassing sekarang nggak kayak dulu ya door to door gitu ya. Sekarang di media sosial pun juga bisa canvassing gitu loh. Jadi agent saya tuh yang mungkin tahu ya Arif itu ya melalui media sosial banyak sekali. Hah? Arif, MC Arif itu ya, tahu ya. Nah itu dapatnya dari media sosial, dapatnya. Jadi kontennya lucu tuh orang tanya setiap ada, dia kan punya mungkin eh, apa ya, follow orang yang mungkin YouTuber atau apa ya, sih terkenal itu ya, sakit ya itu banyak masukan teman-teman. Jadi orang banyak tanya, dapat banyak dari sosmed kayak gitu, banyak. Terus iya, Jakarta, sing itu yang eh, gemuk-gemuk yang gemoy, gemoy ya, gemoy itu ya. Lama gak kelihatan, kaget saya sampai gemoy kayak gitu ya. Dulu kan rodok langsing, sekarang gemoy sekali. Nah ini teman-teman, jadi kalau kehabisan nama, mungkin dari anggota keluarga nggak ada, dari teman habis ya, cari di komunitas. Komunitas juga ikuti yang kita suka teman. Jadi jangan jangan dipaksakan. Oh aku, oh karena itu banyak orang kaya terus kita ikut gitu ya. Tapi yang penting kita enjoy ya. Sering sih ketemu Ricky ya, sepedaan ya. Sekarang dia pindah cabur ya ini ke pedal ya. Dulu sering ketemu Ricky. Jadi saya ikut komunitas sepedaan. Dulu sering ketemu Ricky karena saya sukanya karena dulu kaki saya tuh agak sakit teman-teman. Kalau naik tangga itu ya bunyi kelotak kriek kriek gitu ya, kaki saya kayak pintu rusak itu loh bunyi. Jadi saya memutuskan untuk sepeda aja karena katanya dokter yang bagus sepeda. Jadi saya ikut sepeda, sekalian saya sehat, sekalian dapat teman gitu loh ya di situ ya. Nah, terus juga minta referensi. Terus gimana? Pernah nggak mengalami takut menghubungi orang? Pernah ya, wis golek ya. Saya dulu saking eh dulu itu mau menghubungi teman saya ya. Dulu deket sih SMA, kuliah ya deket ya. Mau menghubungi itu waktu suruh kayak ada acara nih leader-leader ya. Ayo dihubungi. Sekarang sih kayak boiler itu loh ya. Langsung suruh ngubungi. Ya ngubungi teman saya. Bunyi gitu 3 kali gak diangkat. Untung untungnya kayak gitu ya. Selamat, selamat. Tuh apa teman-teman? Diangkat ya apa ya? Ngomong apa ya? Bingung kayak gitu. Zaman dulu agent. Sampai ayo dihubungi lagi. Sudah tahu hubungi 2 kali, 3 kali loh. Bunyi tutut paling banyak 3 kali tutup teman-teman. Tuh akut menghubungi. Nanti dek tampani itu ngomong apa, bingung ya. Seperti itu. Jadi kuncinya kalau mau ingin apa pengen prospekan harus ikut komunitas, media sosial, open book, referensi. Ya ini harus uh, ditingkatkan ya. Nah ini tantangan ketiga. Kira-kira apa lagi? Tadi selain selain tadi pertama ditolak, terus daftar nama, kemudian apa kira-kira yang sering tantangannya di Prudential? Apa? Gengsi, gengsi. Oh ya, terus apa lagi? Males. Nah ini, kurang percaya diri, bener nggak sih? Nah ini pertama, gak bisa ngomong aku ini kayak ya gak bisa ngomong ya bukan gak bisa ngomong ya pasti bisa ngomong ya, cuma belum pinter, belum bisa. Ya kuncinya harus apa ya banyak latihan, gak ada lagi. Ya saya dulu kalau belum pinter ngomong ya di kaca itu ngomong sendiri ya ngasih itu dulu kan Pak Ali ya, sekarang nggak tahu Pak Alinya masih hidup tak sakit kritis apa almarhum ya. Nah, dulu Pak Ali ya cair ya katanya. Nah dulu di kaca sih ngomong sama anak saya yang masih 5 tahun ya, 5 tahun tajak bicara. Ngomong apa sih mama? Mister pokoknya kalau mama tanya ini jawaban ini ya, gitu loh. Masih 5 tahun. Akhirnya ya ke orang juga lebih berani gitu loh. Kan sering latihan gitu. Terus belum menguasai produk. Berarti kita harus belajar produk. Entar lagi nanti ada produk ya, PSP katanya ya. Udah belajar ini teman-teman ya. Gimana caranya ide-ide closing ya. Harus belajar. Ojo mager, ojo males kan gitu ya. Nah, yang ketiga, pernah mengalami pengalaman sebelumnya, jadi harus trauma. Kati, kati prospek lagi kurang percaya diri, engkau jojo aku diusir meneh gitu ya, ditolak lagi ya gitu ya, nggak apa-apa. Penolakan itu biasa tadi ya. Yang ketiga, ini pernah nggak sih mengalami transformasi digital? Sekarang kan untuk
bagi emak-emak ini ya. Sekarang kan pakai Privy ID lah, pakai apa ya. Dulu kan gampang ya. Sekarang pakai Privy ID. Yang emak-emak ini rodok, yang gaptek itu rodok bingung, rodok embulet, garuk-garuk tuh sana. Wis, hmm. Wah, pernah ya ngalami ya? Heeh, benar, gemes semua. Emak-emak ini apalagi yang gaptek. Saya ini gaptek teman-teman. Betul sekali ya. Kita sealiran kalau gitu ya. Sealiran. Gemes banget dengan transformasi digital. Hmm. Kalau gen apa ya, gen-genan itu masih gampang ya. Kita yang generasi emak ini yang rada gaptek. Waduh, saya garuk-garuk. Yang mama ini ya se sepantaran ini sepantaran ya. Jadi ini yang bikin kadang kalau di aku ya kurang percaya diri teman-teman. Wis closing wis mau tinggal tinggal tanda tangan Privy ID foto wis sampai peng 10 itu gak masuk-masuk. Ya ampun Tuhan, niki gak ono cara sing lebih enak dah gitu ya. Sudah foto ke orangnya sendiri ya, mungkin kurang terang, keluar ke sana. Saya tetap gak bisa. Harus bagaimana aku ini ya, para emak ini yang bingung. Akhirnya terakhir sudah nggak bisa toh, akhirnya difoto manual. Ya, akhirnya seperti itu teman-teman. Jadi ya ini rogo bikin kadang kurang percaya diri. Tapi lek sering closing lama-lama itu pertama aja kan ya. Lama-lama akan bisa sendiri. Ya semoga gak diganti menesin lebih angel ya. Munyeng dindasku ya. Munyeng ya, munyeng. Iya, dulu kan enak tinggal gampang tanda tangan, mari gak pakai foto, gak pakai ini, suruh ketap-ketip, suruh guyu. Waduh, Cik, repot. Iya itu salah wis orang temenan ini ya, orangnya sendiri di foto tambah gak masuk-masuk ya Tuhan, gak tahu itu ya. Terus caranya gimana ya tadi ya, wis berani aja, wis berani mencoba ya semua, wis anggapan kalau ya salah ya kita ya pernah sih rodok ndredeg iki oh boleh gak berhasil ya Privy ID iki wis. Akhirnya ya anu call a friend ya. Pihak ketiga call a friend. Ya opo iki rek jare ini. Iki wis hmm, biasa ya tapi bayangin loh kalau kita ya, kayak kita iki kon iki agent kapan sih jadi ini ya? Agent wis lawas tapi kok gak iso gitu. Ya kita ngomong terus terang. Ini Pak Bu ya ini soalnya metodenya sangat baru ini. Jadi ini baru pertama kali. Kalau misalnya gak bisa ya mohon maaf sih ya gitu ya. Jadi call a friend dulu. Buing oleh orang gengsi enak temen. Coba saya kira suruh mindah linknya ini saya pakai apa satu pernah saya coba itu sing untuk jauh itu loh apa kalau lupa sampai gini cekatan itu ya ngono linknya tuh kok gak iso dibuka masalah Tuhan gitu nih katanya gampang dicoba sampai kalau friend sampai saya tuh ketemuan kan di restoran ya sampai orangnya restoran kasir tak suruh bantu mas iki kira-kira ya opo ya mas kok gini ya ini linknya tuh ya apa oh gini bu ini di copy aja dulu dan ini sampai kayak gitu ya tapi sing penting wani ya gitu ya wani maju sembuh pokoknya pokoknya wani nekat ya istilahnya ya nekat generasi mak-mak ya gak boleh pedih ya harus maju terus ya mak-mak ya nah eh. ini yang keempat komputer semakin banyak asuransi baru semakin banyak nanti agent baru agent lain ya produk juga semakin banyak ya katanya sekarang dulu kan cuma satu cuma unit link gitu ya dan aneka bawaannya ya aneka tambahan-tambahannya sekarang produknya banyak teman-teman sampai sing di kadang-kadang lupa iki kira-kira sing ono ini nih enggak ya sing ini kayak UP gitu ya lupa kadang-kadang itu iki syaratnya apa ya kan lupa kayak gitu saking banyaknya produknya ya jadi kira-kira kalau komputer banyak agent lain kita pun kadang bersaing dengan agent Prudential sendiri jadi apa yang membedakan orang itu harus beli ke saya nah kira-kira apa nah attitude kita jadi kita tuh nah siapa setuju mau setujunya siapa tadi bapak ya bapak tadi kayak ini ya siapa sih setuju oh, oh ya nah attitude yang bagaimana teman-teman yang bisa membedakan dirinya dan diriku Hah? Waduh, lagu ini ya. Kira-kira itu yang bagaimana? Ada yang tahu nggak? Ini loh, biasanya kita sehari-hari. Halo Sylvia, ini.
Saya kira Sylvia yang itu, ternyata Sylvianya kok beda ya. Ternyata ada dua Sylvia yang berbeda. Saya kenal yang di sini. Sudah lama soalnya pernah ya. Oke, jadi karakter atau itu yang bagaimana sih yang membedakan saya dengan yang lain? Kira-kira apa? Hah? Tulus. Terus ada lagi ya? Nah, berarti tujuannya itu membantu ya, bukan membantu kita ya cari komisi loh ya, membantu nasabah. Terus kenapa? Misinya harus benar. Kalau memang kenapa? Oh betul sekali. Saya sampai loadingnya di kokonya benar. Oh komisi ternyata ya, benar sekali loh. Misinya dulu, terus kemudian kokonya pasti kentil gitu ya. Oh ya betul. Jadi komisi gitu ya. Ya bagus juga loh ya ini ya. Saya sempat loading apa ini kokonya ikut ya. Jadi eh, attitude ini memang kita kalau benar sih ngomongnya. Jadi kalau kita itu tulus, kita bantu nasabah, kita memberikan yang terbaik untuk mereka, itu akan kelihatan auranya teman-teman. Kalau kita tujuannya komisi juga kelihatan. Nasabah itu kayak gitu kayak cenayang loh. Keroso gitu ya nasabah itu. Jadi attitude bagus, pelayanan kita kalau sudah terima tadi komisi itu ya, ya harus dilayani. Kalau ada klaim juga harus dilayani. Nah, ya servis dengan baik, tulus ya. Terus juga nggak closing pun nggak apa-apa ya. Kita bangun relasi atau trust. Nah ini tantangan yang ada di Prudential. Nah ini aja sih banyak. Tapi like, ngomong tantangan tok nggak mari-mari teman ya. Ini saya ambil 4 dari sekian banyaknya. Nah, eh, judul saya tadi apa ya? Ada yang ingat nggak? Saya, ternyata ya fokus semua ya. Fokus ya ternyata. Nah, bertumbuh dalam tantangan. Nah, apa sih yang membuat Anda bertumbuh di bisnis ini? Tadi kan tantangan nih. Sekarang apa sih yang buat bertumbuh? Tadi tantangan saya itu banyak loh teman. Sama ya. Ngomong banyak kayak Silvi sama Leli eling-eling tadi disapa ini kayak orang anu orang desa ya. Ngomongnya banyak ya tadi ya. Gak gak cukup atau bisa banyak ini ya tantangan saya karena lebih dari 2 atau 3 itu makanya banyak. Kira-kira apa sih yang membuat membuat Anda bertumbuh di bisnis ini? Kita buka satu-satu ya. Pertama, kamu harus punya impian, mimpi. Mimpi itu gratis, teman-teman ya. Dan punya alasan yang kuat. Kenapa kamu di Prudential? Butuh duit. Benar banget. Sama, aku sendiri juga butuh duit. Aku juga mata duitan pertama, teman-teman. Harus punya mata duitan dulu. Baru saya jalan. Jadi pertama harus punya mimpi dan alasan yang kuat. Nah ini penting ya, sangat penting. Jadi yang pertama kali harus Anda punyai di Prudential adalah punya mimpi dan tujuan yang jelas. Jadi kalau tujuan kita kecil, semangat juga gampang padam. Tujuanku cuma beli sepatu lah, sing lari sing pirang juta gitu ya. 3 juta misalnya ya. Kalau enggak anu pun, wis gak apa-apa lah wis ya. Kurang misalnya closingane kurang titik, ditolak orang. Yes lah pakai sepatu kucing lainnya bisa kok. Nah, kalau tujuannya kita kecil, semangatnya juga gampang padam. Kesiram air titik, kecipratan itu wis entek teman-teman ya semangatnya ya. Jadi orang yang punya alasan kuat akan menemukan caranya. Nah, kita cari alasan yang kuat itu apa teman-teman. Pernah tahu nggak ini prinsip begin with the end in mind by Stephen Covey? Pernah ada sih tahu nggak? Lupa ya. Tapi pernah tahu ya? Mm-mm. Betul sekali loh ya. Tepuk tangan untuk C Sylvia ini ya. Eh, Sesama emak memang harus ada frekuensi ini ya. Ketok ini. Jadi ini, jadi Stephen Covey itu mengajarkan bahwa kita tuh harus mulai, nah, nah, mulai dari tujuan akhir yang jelas. Besok aku tuh mau jadi apa? Kamu harus tahu loh teman-teman. Like kamu nggak tahu ya, seperti hidup ini mengalir. Ya, like mengalir ke atas. Nggak ada kan kalau air mengalir ke atas. Perlu pompa ya kan. Air mengalir yang ke bawah. Banyaknya orang bilang gitu. Sudahlah nanti biarkan air seperti air mengalir. Kalau air mengalir ke got lah repot tambahan. Ya, gak jadi apa-apa. Tambah budak nanti kita ya. Gitu. Nah, nih.
Loh, siapa sih ngasih mainan ini ya? Oh, enggak kok. Ini memang ada mainannya ya. Biar kita enggak stres ya. Biar enggak lihat saya itu kayak medeni orang. Ya ini ada game teman-teman, game dari A, B, C. Itu mana yang bisa sampai keluar dulu? Dari mana? Iya, keluar ke ini loh. Ini ada tanda panah merah ini. Dari A, B, C itu mana yang bisa keluar? B, ada yang lain? Apa A, B, kayak apa? C, ada lagi? A buntu, B, ini C, terus ada lagi? B. Kok bisa B? Siapa yang bilang B tadi? Nah, terus gimana caranya kok B? Caranya gimana? C, dari mana dulu kalau lihat? Dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Dari tanda panah di C. Dari? Oh, langsung dari B. Oh ya, oke. Lainnya dari atas. Ya, lainnya ini dari tanda panah. Ini bingung ya si Ania. Bingung ya. Labirin ini gampang loh. Ini kayak arek kelas CG, kelas TK ini kan. Labirin-labirin. Dari panahnya dulu. Sini mak-mak ini sama kayak mak-mak. Hah? Masih lihat. Oh, perlu berapa jam lagi? Emak atau mungkin anu gak ketok be ya wis ya kadang kita kan iya betul ya tukang ini. Oh iya bener tuh. Cari tukang urut aja nang di gitu ya. Padahal cuma tiga loh ya. Sudah tahu jawabannya? B. Yang emak ini loh. C. Emaknya belakang B. Emak ini oh sama emak. B ya loh. B-nya dari mana dulu? Diurut dari atas atau tadi ada yang banyak nih dari bawah, dari atas dan mana jalan. Tadi yang B dari mana? Asal lebak atau gimana? Dari bawah. Nah, kenapa kok dari bawah, Bu? Jelas pintu keluar. Kira-kira apa sih relate-nya tadi saya ngomong dengan Stephen Covey? Harus tahu goalnya dulu. Kamu lek ngurukan A, B, C, ya lek tiga teman-teman. Lek 20 mau gak ketemu teman-teman. Habis waktu. Kita lihat dari tujuan akhir ini. Ini kan pintu keluar. Sama seperti kita. Tujuan kita apa? Baru nanti kita breakdown sekarang. Itu yang katanya Stephen Covey. Jadi saya relatekan ke gambar ini supaya kita tahu gampangnya kayak gini loh teman-teman. Kalau kita punya tujuan, kita tahu apa yang kita inginkan. Nanti apapun kegiatan Anda akan mengarah ke sana. Tuh ya. Hah? Nah sekarang kalau udah tahu, sudah kan, sudah lewat. Berarti B tadi ya, benar ya. Nah, ini rada mbliut. Ke sini aja. Nah, ini langkah-langkah merumuskan hidup ideal yang Anda inginkan. Jadi menurut Stephen Covey itu ya, kita disuruh untuk buat impian atau hidup yang kita inginkan, hidup ideal. Aku tuh pengen besok itu, ya gitu. Versi terbaikmu, kamu pengen hidup seperti apa? Betul sekali ya, kalau mau tidur ke Hong Kong gitu ya. Gitu. Betul sekali, Pak. Ya, betul. Itu. Jadi, kita tuh mau menggambarkan hidup kita tuh mau seperti apa pada akhirnya. Kalau kamu tahu itu, jadi kan seperti mainan itu ya, kamu akan tahu ngapain aja kamu itu bisa mengarahkan ke sana atau mendekatkan semua kegiatanmu akan mendekatkan ke tujuanmu. Jadi pertama, langkahnya apa? Satu, ya, pikirkan dan renungkan hidup seperti apa yang diinginkan. Ini ada 8 aspek nanti setelah ini ya slide-nya ya. Jadi perlu waktu, saya dulu seharian merenungkan, ya pokoknya jangan sampai didistract banyak orang ya. Perlu waktu kamu renungkan kira-kira aku tuh mau hidup seperti apa. Nanti nextnya ya, 8 apa sih yang perlu direnungkan. Itu ada 8 aspek kehidupan. Jadi renungkan dulu, bayangkan, nah nanti pada akhirnya kamu tuh pengen hidupmu seperti apa dulu. Yang kedua, ditulis teman-teman. Tuliskan
dengan jelas dan terinci, ya terinci, dan buat perencanaan dengan langkah-langkah konkret. Jadi setelah kamu merenung 7 hari 7 malam, nah kamu dapat, oh aku pengen jadi orang yang sultan gitu ya. Terus punya rumah, punya deposito berapa M, berapa triliun gitu ya. Nah kamu tulis, tulis dengan jelas. Aku kepingin punya uang ini, kepingin apa? Nanti saya jelaskan lagi. Yang ketiga, buat perencanaan dan waktu yang jelas dan di breakdown dalam periode waktu tertentu. Misalnya oleh umur 20 atau 25, 30 ya, rata-rata kayak 30-an semua ini. Ya. Termasuk itu kayak aneh nggak apa-apa lah. Kan yang penting kaknya ya kayak 30-an ya. Kalau umur 30, saya breakdown mungkin 25 tahun lagi, goal saya apa. Jadi mundur 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, nah seperti itu. 5 tahun atau setahun gitu ya. Jadi di breakdown. Jadi kalau misalnya terus lakukan perencanaan dibuat dengan komitmen tinggi. Jadi setelah kamu tulis, kamu pengen apa, itu harus dipantau, dilakukan dengan perencanaan dan komitmen yang tinggi. Ya, nanti saya kasih contoh. Ini dilihat dulu aja, dimengerti ya. Gak ngerti ya, wis pokoknya didelok aja ya. Kelima, dimonitor teman-teman. Apakah tujuan kita itu selaras, mengarah apa yang seperti kita inginkan. Nah ini contohnya, jadi ada 5 ya, langkah-langkah ya. Ini, nah ini 8 aspek kehidupan teman-teman. Ini sangat penting. Sangat penting, semangat meneh. Kebiasaan yang nggak bisa dihilangkan itu ya, semangat penting ya, wis. Ini ternyata kita satu grup ya, buat grup grup orang-orang desa ya. Like ngomong harus ditekankan ya, semangat penting ini ya. Ini. Nah, ini ada 8 aspek kehidupan teman-teman. Pertama adalah finansial, ya toh. Kita lihat dulu nanti kita breakdown lagi ya di belakangnya slide ini. Enggak sih, ini bukan hitam putih loh ini berwarna ini. Yin dan yang itu hitam dan putih. Betul. Kesehatan, ada rekreasi, ya toh. Spiritual, terus apa lagi? Karier, terus keluarga, pengembangan diri, hubungan sosial, dan terakhir finansial. Oke, kita lihat ya satu-satu ya. Karena ini sangat penting ya, penting. Penting dimanapun Anda berada ya, bukan hanya di prudensial. Dimanapun Anda berada ini sangat penting. Ini 8 aspek kehidupan. Contoh ya. Tadi kan suruh pertama kamu suruh merenung ya. Kita suruh merenung dulu. Mau hidup seperti apa. Kita pertama dulu lihat finansial atau materi. Jadi apa sih kamu inginkan? Kira-kira. Apa kira-kira teman-teman? Nah tadi finansial ini atau materi ya. Berapa uang yang kamu inginkan? Income 500 bulan. Terus aset apa sih kamu inginkan? Aset apa? Terus atau pengen pengen memiliki apa? Contoh-contoh biar tahu toh ya. Ayo, mak mau ngasih contoh? 23 itu apa? 2 hektar. 23 hektar luar biasa ya. Terus digaya apa gitu kan? Terserah toh. Terserah mau apa. Tapi kalau kan personal. Jadi personal. Ayo ada yang anu enggak? Ini kepengen apa? Hah? Punya agen properti. Jadi agen properti, bukan agen prudensial tak Bu? Gak salah tak lu? Iki punya properti, jangan jadi agen properti. Saya sampai confused loh gue. Kalau agen properti, ibu salah loh nih gini, bener ya? Salah masuk loh bukan ya? Bener ya, prudensial loh Bu ya? Bener ya prudensial, berarti Anda benar Bu di sini. Tak kira agen properti salah di sebelah mungkin ya. Pengen properti yang bagaimana kalau ibunya? Oh, lo ibunya punya anu bisnis properti gitu sekarang. Oh, tak kira jadi sekarang macet gitu ya. Jadi terus kepingin apa? Pengen mengembangkan. Oh, berarti dia tuh pengen jadi punya properti lah istilahnya ya. Bagaimana berkembang gitu. Tak kira jadi agent, developer ngono ya, ngono. Iya, kadang aku sampai bingung, Bu, ini salah tak agent ini ya, gitu ya. Nah, ada lagi kira-kira finansial pengen punya apa?
Bisa dibayangin nggak? Kalau kamu nggak bisa bayangin, nggak mungkin loh kamu dapat sesuatu, teman-teman. Bayangin aja loh kamu nggak bisa, gitu. Lah kamu nggak pernah bayangin, kamu tidak akan pernah terima itu. Jadi sekarang mimpi gratis loh, mimpi bayar nggak? Nggak bayar nggak? Nggak, gratis mimpi itu. Jadi bayangin apa yang kamu inginkan. Materi uang tadi itu minta 500 juta sebulan loh. Roy tadi ya. Eh, ibunya yang belakang saya yang mak-mak ini mobil apa? Sing jelas loh ya. Mereknya mobilnya gak tahu lah yuk. Mobil listrik atau mobil lalu? Mobil apa? Belum. Dipikirkan dulu ya, nanti tak balikin lagi lah Bu ya. Tak tanya lain ya, cepat segera di searching mobil apa kira-kira. Nah, sini sini kira-kira apa? Pengen apa nih dalam hal materi? Hah? Jadi sakti? Oh, luar biasa nih kayak punya tongkatnya Harry Potter ya ini ya. Kayaknya punya, aku ya pengen loh jadi tongkatnya Harry Potter ya. Ting langsung bisa ya. Kira-kira apa? Kos-kosan yang banyak ya. Jadi itu jelas teman-teman, aku pengen kos-kosan di daerah mana, berapa kamar, kamu harus dengan jelas menggambarkan. Nah, 2 kota itu kayak apartemen loh, ya 50 kamar ya. Bapaknya kepengen apa Pak? Sebut aja Pak, nggak anu, nggak ditenda. BYD luar biasa ya. Soalnya sering lihat. Oh iya, jadi harus gambarkan dengan jelas apa keinginan saya. Contoh nih contoh ya, kalau saya dulu sempat menggambarkan, ya banyak sih keinginannya, cuma satu aja sing saya share mungkin ya. Saya kepingin punya sebidang tanah, mungkin 1 atau 2 hektar di daerah pegunungan. Jadi untuk masa depan saya ya, terus hawa dingin. Jadi saya tuh pengen punya tanah, terus saya buka resto di depannya, terus saya bikin rumah di belakang resto, ya agak besar, punya 6 kamar dan gitu ya supaya saya datang atau saudara saya datang bisa nginep di sini di rumah saya maksudnya ke depan itu. Terus depannya saya kasih tempat teras gitu yang besar untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, terus ngobrol, nyemil, makan, menggunakan diri gitu ya. Nah, itu saya sudah kebayang. Sudah aku bayangkan dengan jelas, aku mau terus aku punya mau kepingin misalnya keuangan ya, aku punya tabungan berapa nanti. Nanti aku misalnya tahun 2006, 2030 aku pengen tabungannya misal ya, aku punya tabungan 5M kayak gitu. Itu lebih jelas. Terus nanti di breakdown sampai dari terakhir ke bawah. Itu harus kamu breakdown. Supaya kamu mengerti jelas apa sih keinginanmu. Semakin detail semakin bagus. Gitu ya. Nah terus yang kedua kesehatan. Nah kesehatan, ayo coba pengen yang seperti apa kesehatannya? Yang pasti orang pengen sehat, gitu. Jadi kalau sehat, terus gimana sih caranya? Olahraga, ayo olahraga apa kira-kira? Ayo, kalau aku mau sehat, pasti mau sehat. Orang masih sehat. Kira-kira saya kenapa supaya sehat? Olahraga apa? Jogging berapa kali seminggu? 3 kali berapa lama? Oh ya gak apa-apa lah, mau jam berapa, mau nanti bulan kan terserah. Yang penting sesuai dengan Anda. Dan itu pasti sudah fix bahwa aku seminggu 3 kali nanti bulan kan. Ada lagi selain olahraga, kalau kesehatan kurangnya apa? Manis gitu cara. Jadi pola hidup ya, pola hidup yang benar. Kurangi gula, garam gitu ya supaya enggak manis kayak gitu ya. Ya. Apa lagi? Kesehatannya? Hah? Healing. Oh, boleh. Bukan masuk sini ya, healing ya. Ada lagi kesehatan. Mungkin oh iya, aku pengen sih ya, aku pengen kira-kira nanti target misal ya. Kalau aku sekarang berat badannya badannya. Sekarang dulu tuh 63, 64, aku sekarang 62, 61. Jadi targetku 58. Targetku 58. Aku juga gak mau kekurusan kok Bu. Ya gak suka kurus-kurus temen ya, kayak lurus gitu kan. Ya apa gitu ya.
apalagi emak-emak gini ya, kekurusan juga jelek. Jadi targetku 58 kayak gitu ya. Terus di bidang kesehatan, oh aku pengen ayu loh, ya pasti ya. Cewek pengen cuantik, aku harus bagaimana? Nah, seperti itu. Hah? Oplas ya nggak apa-apa loh pengen. Punya duit nih ngapain mau pengen cantik ya? Yang penting nggak berubah toh, gitu. Ya, pengen oplas, pengen cantik aku harus merawat mukaku ini kayak gitu ya. Aku mesti ke klinik. Ya, skincare ya seperti itu ya. Ini contoh yang kesehatan. Nah, ini tadi yang healing tadi masuk ini. Jadi liburan atau me time. Jadi ini perlu eh, ditulis juga. Misalnya aku punya keluarga, aku pengen jalan-jalan dengan keluargaku. Nah, setahun berapa kali, kemana, tulis semua. Terus me time, oh aku pengen tadi healing, healing apa tadi mau kemana healingnya? Oh healing, healingnya apa kira-kira? Jalan-jalan ke kemana aja, wis pokoknya lunga wis yo ini ya. Ah, wis pokoknya pergi ya. Yang penting ngilangin stres gitu ya. Yang penting nah, kayak hilangnya juga ngilangin stres ya supaya kita happy, dapat inspirasi kayak gitu ya. Jadi me time mau mungkin sebulan sekali shopping, nanti duit cili kan gitu ya. Mau pijet kan gitu ya. Gitu shopping ya. Duit gede kan nanti setahun sekali gak apa-apa. Ya seperti itu harus kamu breakdown semua, harus kamu tulis dengan jelas, ditulis teman-teman. Ya bukan di eh, bukan di otak ini toh ditulis ya kamu punya catatan dan kamu lihat lagi nanti setelah oh wis 5 tahun berjalan berapa tahun berjalan kamu lihat apakah ini selaras nih dengan yang aku dulu impikan nanti kamu akan kaget-kaget sendiri kamu niat loh ya kamu akan kaget sendiri. Keempat spiritual ya bukan hanya masalah agama atau ibadah spiritual itu bukan hanya kita dengan yang di atas aja tapi bagaimana kita eh, mempunyai rasa damai ya damai kita punya rasa bersyukur ya terus memiliki kualitas pribadi yang lebih baik dari ke tahun bisa punya karakter bisa mengendalikan emosi itu penting banget ya. Hah? Penting ya penting. Wes wong desa ini repot ya ada sama ya nggak apa-apa. Oh sama ya, nggak apa-apa, wis akeh konco nih kan ya. Jadi kalau ngomong nggak sadar kan ngomong seperti itu ya, kayak ini wis penting gitu ya. Tapi orang sih nggak biasa ki ngomong kok cek ditekan-tekan, ya kok cek abotir rasanya kayak berat-berat gitu ya. Wah, bot. Nah, karir. Pekerjaannya bagaimana yang Anda inginkan? Nah, karirmu di Prudential, kamu pengen seperti apa? Nanti 20 tahun, 10 tahun kemudian, 5 tahun, nah, itu seperti apa? Kamu breakdown semua. Nah, tahun ini kamu pengen jadi apa? Nah, ini ya. 20 AB nanti berapa lama? Ini harus di breakdown. Nanti turun ke bawah semua. Kamu pecah dari tahun akhir, dari akhirnya nanti kamu seperti apa, di breakdown semua. Nah, keluarga, hubungan yang bagaimana diinginkan bapaknya namanya siapa tadi? Jonathan dengan misalnya pasangan, anak-anak, orang tua, pengen kayak apa? Harmonis. Harmonis itu kayak apa sih, Pak? Cerita nih, harmonis itu kayak apa? Jadi kalau harmonis, apa yang kamu lakukan gitu loh? Komunikasi yang baik, terus, benar ya. Jadi harus punya. Nah, gak repot Pak kalau punya gini ya toh. Kalau kamu punya duit gini gak repot kan ya. Kadang-kadang kita wanita kan perlu ya dibeli not surprise apa semua itu perlu uang ya toh. Ya di Prudential ini sudah benar. Jadi kepengen seperti apa yang harmonis Bapak harus rincikan. Harmonis menurut Bapak itu apa? Oh, harmonis mungkin ini, oh aku bisa berkomunikasi dengan istri saya dengan baik atau pasangan. Dengan anak saya mungkin saya mempunyai kualitas waktu, bukan hanya ketok mukanya atau fisiknya, tapi benar-benar hubungan itu intens. Dia merasakan kualitasnya. Ya, bukan oh aku sebagai bapak ayo gini-gini tapi nggak ono roy di sana gitu loh. Nah, hubungannya bagaimana yang harmonis itu Bapak harus deskripsikan dengan rinci karena harmonis tiap orang akan berbeda harmonisnya itu. Terus pengembangan diri, pertumbuhan diri Anda dalam hal antara lain karakter, skill dan lain-lain. Kira-kira apa? Kalau pengembangan diri.
Kira-kira apa? Apa? Ikut acara seperti itu, pinter loh sini dia. Mak-mak itu memangnya nggak ada yang ngalahin. Jadi kalau bagaimana kita bisa mengembangkan, bukan berkembang ini loh ya, tambah lebar ya, mengembangkan dari leher ke atas. Ya, ikat sama ikut acara seperti ini, Anda bisa menemui mungkin nggak tahu tiap orang itu mungkin ada yang termotivasi, ada yang oh ya buat dapat ide apapun ya, ada training diikuti, ada kayak seminar juga ikut, baca buku gitu ya. Saya juga gak seneng baca buku, gak seneng baca buku teman-teman. Ya, gak seneng memang bener-bener gak seneng teman-teman. Saya baca buku terakhir tuh cuma waktu kuliah teman-teman ya, waktu kuliah. Jadi waktu saya itu diberi buku oleh leader saya waktu pertama kali jadi agent mau ngejar UM dan Start Club saya kasih buku. Waduh, wes Junis gak usah, aku ki males baca buku temenan. Buku terakhir yang tak baca itu waktu kuliah, itu waktu ujian, begini. Terus suruh baca iki, gak wis males. Wis taci, iki tak kasih gratis bacaan. Aku baca buku ini, aku bisa UM dulu. Tak kasih no kamu. Ini. Ya ambil dikasih ambil mencap waduh oh no air kerjaan lain nih bos ojo baca buku gak seneng teman-teman ya akhirnya saya baca dalam 2 hari buku itu selesai tak baca semua teman-teman itu saya ingat kuantum ikhlas dia kasih saya bagus banget kuantum ikhlas tadi kuantum ikhlas ya eh ya, lupa aku ya nanti dicari aja bukunya rasanya ijo ya ijo lupa pokoknya ijo ya buku itu tak selesai no dalam 2 hari gitu loh dan akhirnya pokoknya tadi ini ada kaset aja bukan kaset rusak ya ngomongin ya kresek-kresek pokoknya mungkin suara nih burung tak suara nih apa gitu ya tak dengerin dan ya akhirnya saya juga UM-nya tercapai apa gara-gara buku itu ya intinya eh, kembangkan diri Anda leher ke atas ya maka Anda akan bertumbuh. Kedelapan, relationship atau hubungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, teman yang bagaimana yang Anda inginkan dan bagaimana caranya. Nah, kira-kira apa nih hubungan dengan sesama? Kamu pengen seperti apa hubungannya? Antar teman, antar tetangga, mungkin seperti apa? Karena kita tuh makhluk sosial, teman-teman. Kita nggak bisa dari lahir pun sampai akhirnya meninggal. Kita butuh orang lain. Ya. Jadi bagaimana kamu berteman, menghadapi teman, seperti apa? Kita harus gimana? Ikut CG. Ya. Terus lainnya, ikut apa? Ikut apa lagi? Bagaimana sih nanti temanmu itu? Retret. Tapi yang maksudnya ikut CG, ikut retret itu kalau kamu punya teman harus seperti apa teman nih? Hah? Saling menghargai. Terus apa lagi? Hah? Gak gosip, gak gibah ya. Jadi wong api-api digosipin ae ya. Apalagi cinta damai. Terus komunikasi yang baik. Jadi ngomong misalnya ada clash beda pendapat ya diomongkan baik-baik. Kita berteman dengan tulus gitu ya. Jangan di depannya api, di belakang yang wasani gitu ya. Jadi dengan tulus seperti ini. Nah ini teman-teman 8 aspek kehidupan ya. Nah ini sekali lagi penting gitu. Kamu harus punya teman-teman ya. Penting ya. Oke, jadi mengapa Anda bertumbuh? Yang kedua, selain tadi impian yang harus kamu punya, ya, wajib nanti setelah ini dirumuskan impiannya. Kedua adalah keyakinan. Jadi, keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Ini ya, kalau kita sendiri tak yakin pada diri sendiri, pada produk, pada masa depan bisnis ini, maka orang lain akan sulit percaya. Oh, kamu sendiri gak percaya pada dirimu sendiri, kelihatan nggak kamu kalau nggak percaya? Misalnya kamu ke orang, prospek nih, kamu kelihatan nggak orang kalau kamu nggak percaya diri? Kelihatan, gitu loh, kelihatan banget. Auranya nggak keluar teman, ya, aura kasih gitu ya. Nah ini nggak keluar teman-teman, ya. Jadi di bisnis asuransi ini
keyakinan itu lebih penting daripada bakat, katanya gitu ya. Energi positif lebih menarik daripada teknik semata. Kalau kamu apal produknya, kamu sharing ke orang, tapi datar teret gitu ya, menjelaskan datar, gak ngomong Pak iki lho umum apik ya gitu kan. Beda kan ambek datar. Apik soro loh Pak, ini pasti Bapak ini apa penting ya gitu ya. Harus menjelaskan dengan semangat. Itu akan kelihatan berbeda. Ya. Nah ini. Terus apa yang kita pikirkan terus-menerus akan mempengaruhi tindakan kita. Jadi apa yang kita pikirkan secara terus-menerus itu pasti akan pengaruh. Jadi kira-kira sih dipikirkan apa? Positif apa negatif itu? Closing. Ojo-ojo nanti jangan ketemu orang sandiwara sandiwara sini banyak sinetronnya ya. Ngalang-ngalai tersanjung 1, 2, 3, 4 itu ya. Banyak. Banyak drama. Nah, itu banyak drama. Ini ya. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang perlahan menjadi kenyataan. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Mikir tok loh ini, belum ngomong loh ya. Mikir tok. Jadi hati-hati. Karena yang kamu pikirkan itu kan tidak kelihatan toh. Ibu mikir apa aku juga nggak tahu. Yang tahu dia sendiri. Gitu loh. Nah hati-hati dengan, kalau dulu kalau mak-mak ngomong, hati-hati ngomong sembarangan. Ya, ini enggak. Jangankan ngomong, pikiran tuh harus hati-hati teman-teman. Kalau kamu berpikir negatif, tok yang terjadi akan menjadi kenyataan. Ya. Yang ketiga apa ini? Supaya bisa bertumbuh, kita harus konsisten. Nah, ini tak langsung ya. Konsisten itu lebih penting dari semangat sesaat. Ada yang orang semangat duel kayak kembang api, terus lama-lama melempem. Kita tuh kayak bukan kayak lari itu sprint ya, tapi kayak maraton ya, harus tetap dijalani ya. Kalau semangat sesaat ya kayak orang sprint wis mari menggos-menggos mari wis lama terus down gitu ya. Terus banyak orang semangat di awal tapi sukses datang kepada orang yang konsisten. Misal nih, apa ini kira-kira? Follow up rutin ya toh. Terus bikin daftar nama juga rutin. Terus posting-posting ya, sekarang zamannya posting ya, gak tahu sing mak-mak ini gak ngerti aku soalnya ya jarang nggak cekel IG kan gitu ya. Kadang gak bisa melebok no waduh lah kadang foto iki kok bisa gini ambek ini gak akhirnya akhirnya gak jadi masuk no ya. Gak sido wes. Terus mau sudah dimasuk no mikir captionnya apa. Wah, apa ya captionnya? Akhirnya lek gak dino caption engko ae moro lali. Tapi sekarang ada untung ada chat GPT ya, membantu sekali mak-mak itu ya. Sangat penting gitu ya. Terus telepon prospek setiap hari gitu ya. Terus upgrade diri, datang meeting seperti acara ini, motivasi dan acara kantor. Karena itu yang mendekatkan kamu supaya kamu lebih semangat. Kalau loyo, cepat ke kantor ke leader Anda. Kayak api unggun itu. Api unggun itu ya, kalau kayu-kayu itu disatukan akan membara teman-teman. Tapi kalau kamu satu kayu dilempar keluar, lama-lama apa yang terjadi? Mati teman-teman, mati. Jadi harus bagaimana? Masuk lagi ke api unggun ya, biar sama-sama membara seperti itu. Bosan enggak ya? Tinggal dikit kok ya. Keempat, supaya bertumbuh berarti kamu harus belajar teman-teman dan tidak baper, ditolak titik nangisnya langsung keluar di IG, di status gitu ya. Gak usah, Mas. Yang IG status yang baik-baik saja karena dibaca orang. Ya, lah kamu negatif toh, nanti akan menyeret orang-orang negatif masuk ke dalam lingkunganmu. Ya, hati-hati ya. Hati-hati dengan cara berpikir Anda. Nih, penolakan tuh normal. Di bisnis ini ditolak bukan berarti gagal, belum closing bukan berarti tidak mampu. Kadang orang menolak karena gak paham. Ya, belum siap. Maksudnya apa? Ya belum siap mungkin gak punya duit, teta, belum siap mungkin repot kan gitu ya. Nah itu, terus belum percaya dulu. Nah, mungkin belum percaya, kita tunggu. Biasanya kebanyakannya kalau, agentnya bisa, belum percaya sama produknya, iki opo, tunggu moro sebelah nih, moro tonggo yang masih meninggal baru deh, agentnya dipanggil kayak gitu ya. Belum, waktunya belum tepat. Apa ini? Kapok wis ya salah ditawari waktu itu gak mau dia bilang gitu ya. Saiki tonggomu ya meninggal ya. Oke.
Agent yang bertumbuh adalah agent yang mau dievaluasi. Intinya mau ini loh kamu dibenerin ya. Mungkin ada menceng titik ya dibenerin ya. Terus mau belajar. Kalau kamu nggak mau belajar seperti mayat hidup teman-teman. Orang yang nggak mau belajar itu tidak akan bertumbuh. Karena kita akan terus selalu belajar. Karena apa? Dunia ini berubah. Berubah toh. Heeh. Itu tadi kena itu, ID itu. Hah? Nah itu wis ya. Kita pening wing katanya gitu. Jadi iya kangen yo biasa lah sih ngomong Indonesia ya. Odo beripet aku nih ya. Jadi intinya sebagai manusia atau sebagai diri kita harus selalu belajar nih. Karena dunia ini yang berubah. Lah kita nggak belajar ya ketinggalan zaman. Kita jadi zombie kayak dinosaurus ya. Wis punah nanti ya. Itu. Tuh. Oh, tidak menyerah tolak. Oke. Yang kelima, lingkungan sangat menentukan. Nah, ini pasti teman-teman. Kalau lingkungannya positif, maka akan menular. Karena energi positif ataupun negatif, itu menular teman-teman. Wes gak usah disuruh langsung otomatis nular sendiri, terpengaruh. Ya. Nah, kalau kita sering berkumpul dengan orang positif, semangat ikut naik. Jangan sampai kita wis kadang down, mau ketemu orang sing down, akhirnya ngilang. Ya, ngilang. Ada sing mutaber lah, ada hipertensi ya, tahu ya. Nah, ini mutaber itu mundur tanpa berita, hipertensi hilang tanpa permisi, moro-moro ngilang ya kayak di ghosting. Nah, ini teman-teman ya, kayak di ghosting. Untuk mana tadi? Ikut naik karena itu penting ya untuk ikut training, hadir meeting, ya ikut istilahnya seminar atau untuk yang bagaimanapun untuk yang supaya kita bertumbuh ya dari segi apapun lah ya. Nah ini energi itu menular. Jika setiap hari mendengar keluhan, pesimisme, hal-hal negatif, maka semangat akan turun teman-teman. Otomatis itu gak usah dibilangi, pasti turun. Dan energimu akan habis dengan sendirinya. Uh, terus, tapi jika sering mendengar mimpi, semangat ya, semangat terus cerita perjuangan, kita sukses, maka kita akan bertumbuh. Oh, kita misalkan terinspirasi dengan pembicara siapa gitu ya, luar biasa ya. Nah ini. Yang keenam, fokus membantu bukan sekadar jualan. Misinya tadi ya, misi terus kokone ngikut. Ya, kalau kita punya misi yang baik, misi bahwa kita itu membantu bukan hanya sekedar jualan, ya, otomatis komisi akan mengikuti kita. Ngintil terus ya, itu intinya ya. Ngintil tahu nggak itu ngintil ya? Tahu ya. Jadi fokusnya apa? Membantu keluarga agar punya perlindungan. Ya, terus kedua, membantu orang mempersiapkan masa depan. Terus membantu saat musibah itu terjadi. Ya. Jadi fokusnya membantu. Jadi kalau kita ke nasabah, kalau pikirannya cuma untuk komisi tok gitu ya, kita akan takut dengan sendirinya, ojo-ojo gini, ojo-ojo seperti itu. Tapi kalau kita niat membantu, kita enggak ditolak ya sudah, enggak mau dibantu ya sudah gitu ya. Karena kita membantu gitu. Tapi kalau komisi ini medorek aku ki kurang duit iki rek besok katim bayar ini bayar ini. Lah itu kelihatan teman-teman. Ya, kelihatan. Duh, setiap niat kita benar, orang bisa merasakan ketulusan kita. Kita bukan hanya menjual polis, tapi kita membantu menjaga masa depan keluarga itu. Pernah enggak ada satu sharing, misalnya kamu closing terus sehingga closing yang bagaimana ya, yang bisa merubah hidup orang itu. Pernah nggak? Saya cerita? Karena agent itu setelah kan kita tuh merasakan kayak saya gitu ya, merasakan oh kita membantu orang dan bantuan kita tuh sungguh sangat berarti, itu sungguh terenyuh ya. Kita tuh kayak malaikat tanpa sayap katanya orang-orang itu. Oh ternyata ini loh misi kita ya, sehingga komisi datang tadi ya. Ada nggak? Ya itu sangat terenyuh ya. Jadi saya punya cerita, pernah ada nasabah yang baru, sebenarnya dia itu dikasih bosnya. Kasih bosnya untuk ikut polis gitu ya. Gak usah ceng, ngono loh, aku loh, tas medical api kabeh, dia bilang gitu. Iki lho Pak dikei lho kon dibayari kok gak gelem opo sih kasih gitu akhirnya mau ya iku dikei kok gak gelem aku ya heran tutuk endi ngono lho ya kalau dikasih mau gak minta ya ini benek no apa pegawaiku ini bikin no asuransi ya gitu loh
dikasih, gak mau orangnya. Tapi lupa iki lu dikei, Pak wis trimone ta, gitu ya. Akhirnya mau intinya. 3 bulan dia pusing-pusing ke Delta Surya teman-teman. Terus divonis ada kayak benjolan di otak abses gitu katanya. Aku nggak ngerti abses itu apa dok. Kamu tahu udun nggak? Oh tahu lah udun. Ya ini udunnya di otak. Oh ini gitu katanya. Saya sampai terdekai belum 3 bulan itu teman-teman ya. Nah, iki tumor tak benjolan tak apa tapi abses gitu loh. Akhirnya keluar nih asuransinya bisa di cover. Setelah keluar dari rumah sakit muta-muta wis akhirnya dibawa ke Datus Tomo yang sini tuh Gerak Amerta dinyatakan kanker otak. Nah, stadium pokoknya wis nemen rasanya 4 bu 3 4 kayak ini ya. Itu pun bukan penyebarannya, bukan eh, sumbernya, bukan sumbernya. Sumbernya kayaknya di paru-paru di mana, aku lupa. Nah itu kayak gitu. Dia tuh gak mau loh, gak mungkin karena orang biasa tuh periksa otak kan gak mungkin tuh. Paling ya periksa ya darah, periksa apa, wis medikalnya bagus semua. Hah? Sekarang orangnya meninggal. Jadi, hah? OP-nya dulu tuh unit link ada penyakit kritis. Zaman dulu kan gado-gado ya, campur mawur gitu ya. Ada penyakit kritis, ada UP, ada kesehatan. Jadi waktu itu kritisnya cair ya 3 bulan loh teman-teman. Tak sampai kimet tutang enggak ya, ternyata kanker. Jadi kanker keluar waktu itu lewat 90 hari. Jadi waktu pertama kali dia sakit, abses itu belum 90 hari. Masih 3 bulan kurang berapa hari. Setelah di rumah sakit berapa ya, terus itu pulang itu sudah 90 hari teman-teman. Jadi waktu di rumah sakit pertama itu bukan kanker atau tumor, tapi masih abses. Keluar kan? Nah, keluar rumah sakit sudah lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Terus gak keluar wis, aku deh ndredeg tok apa iki abses iki dok gini. Akhirnya bukan tumor ya kok. Eh, bukan ini kayak hmm. Oh, untung itu temenan. Nggak keluar wis pasti. Karena dokter Reiki bukan tumor atau bukan kanker. Bukan, dia bilang gitu. Nah setelah keluar pulang, 1 hari balik lagi ke Surabaya. Dinyatakan kanker otak. Dan itu bukan dari sumbernya, itu penyebarannya, metafasisnya. Eh, investigasi pasti, itu setelah investigasi 3 bulan kalau nggak salah, itu keluar penyakit kritis. Eh, sejak itulah menyebar. Waduh ini keluar ini, nah itu mulai banyak ini panen gitu ya dari teman-temannya itu. Oh ternyata keluar loh Prudential itu ternyata asuransi itu juga bisa keluar waktu itu ya kan, soalnya sering asuransi kita pakai lah wis gini gitu, banyak hal negatif. Nah kemudian yang jadi berkesan bagi saya, berapa tahun kemudian tuh dia meninggal teman-teman, dan pesan sama istrinya untuk buka asuransi di saya waktu itu. Nah itu luar biasa loh, sampai mau meninggal tuh wasiatnya suruh buka asuransi loh teman. Nah itu sangat berkesan ya. Nah ini terakhir, hah? Baru sadar gitu loh. Dulu nggak mau loh pertama, dibayari ya nggak gelem gitu loh. Ini ya, ketujuh jangan menunggu sempurna untuk bergerak. Karena kita bukan makhluk sempurna ya. Sempurna adalah milik Tuhan. Oh, waduh. Jadi eh, banyak orang gagal berkembang karena takut salah, takut gak pede, takut banyak mikir ya. Padahal percaya diri itu muncul setelah dijalani. Semakin kamu banyak jalan, kamu lebih percaya. Semakin banyak penolakan, kamu akan lebih percaya diri. Kamu sudah lebih pintar dari sebelumnya. Nah, ini ya, salah ya. Luar biasa. Oke. Eh, langkah kecil hari ini lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah dilakukan. Jadi buatlah rencana kecil-kecil tapi terus konsisten, daripada kamu bikin rencana sing gede tapi enggak cuma dilihat aja ya. Oke, terakhir ini penutup ya. Bisnis ini bisa mengubah hidup, tetapi hanya untuk orang yang percaya, yang bertahan, konsisten, dan terus bertumbuh. Tidak ada sukses instan, tetapi setiap usaha, setiap penolakan, setiap proses sedang membentuk kita untuk menjadi lebih kuat. Itu aja. Terima kasih sharing saya. Saya kembalikan ke MC. Oke, luar biasa ya. The end. Wah, ya, the end. Kayak film tuh. Tadi diawali dengan film kan? Diakhiri juga dengan film. Oke, mungkin mau ada yang tanya? Oke. Silakan. Oke.
C mau tanya, gimana cara CC ngatur waktu antara membangun tim, terus bimbing tim sama produksi CC sendiri itu kayak gimana? Lebih kayak gimana caranya memanage tim ya, supaya tetap kembang. Thank you, C. Mm-mm. Jadi harus ya. Oh, halo. Mungkin. Jadi kalau tim sebenarnya saya lebih fokus ke produser teman-teman ya. Dulu punya tim tuh di Mojosari ya. Cukup banyak dulu. Jadi setiap hari Mojosari itu hari Sabtu kalau nggak salah itu selalu ke sana saya. Jadi saya selalu memanfaatkan waktu kalau ada kayak sesi ATM, sesi BOP saya akan ke sana. Kalau nggak ada halangan saya pasti datang. Itu karena itu bentuk support supaya kita ada di sana. Karena kan kadang-kadang itu perlu figur. Nggak ada Roy datang ke sini kok nggak enak ya kayak gitu ya. Jadi kita harus datang. Jadi bagi waktu tentukan hari apa itu wajib datang kalau menurut saya. Nah, terus bagi waktunya ya nanti kayak intinya kalau kita prospek, misalnya kalau nggak bisa di prospek ya kita coba direkrut. Itu hal kayak biasa nih lah kita lakukan no ya. Tapi kalau memang kita lihat orangnya itu sudah nggak cocok ya nggak usah dipaksakan gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau saya sih banyak main referensi kalau untuk closingan ya. Saya jarang jarang canvassing itu jarang banget. Pernah sekali canvassing keluar pulau tapi enggak maksudnya bukan cuma bantu dulu ya, bantu adik suami saya itu cari sarang burung dulu di luar pulau di Kalimantan. Saya sekarang juga lupa. Kayak saya ingatnya tuh turun ke mana ya, Samarinda atau Pontianak itu namanya Tarailu. Gak tahu di mana itu sekarang. Tarailu. Saya ingatnya itu, tapi nggak tahu lupa saya mau turun Pontianak atau turun Samarinda. Dari sana masih jauh teman-teman, jauh dan ya jauh banget. Saya dijemput pakai oplet waktu itu ya, oplet buka semua oplet tuh kayak taksi itu loh jemput pakai itu Samarinda ya aku lupa wis pokoknya sekali seumur hidup saya itu Pak sekali ya canvassing nah mak gitu saya keliling di pulau itu dapat closingan teman-teman eh, apa canvassing pertama saya itu nggak bawa apa-apa dulu kan zaman ini sih bawa bawa laptop, bawa sembarang kalir tuh sendirian, hujan ya lali nggak payung, pakai kresek atau topi, saya lebih abot. Laptop saya tak kepik gini ya daripada saya sendiri jualan dapat closingan akhirnya 5 atau 6 ya toh siap toko dan apa yang terjadi teman-teman waktu saya mau pulang satu persatu semua dibatalin. Bayangin ya, satu persatu dibatalin karena oh itu agentnya jauh. Mungkin dapat cumi-cumi dari mana, gak kira diurus kami seperti itu. Tinggal satu teman-teman, saya pulang sampai nangis Bombay ya. Wis waduh jualan teman nggak punya kendaraan tuh di antah berantah saya nggak tahu sih. Ya gak mau ke sana lagi waduh pokoknya ya. Eh, terus pulang itu akhirnya dibatalin juga. Satu itu lumayan dapatnya mungkin total itu ya mungkin dia gak banyak ya ya ada 1 juta mungkin zaman dulu itu bisa sampai 6 sampai 8 jutaan ada gitu loh jadi satu persatu hilang saya sampai nangis aduh aku ini wis di sana wis seminggu ya canvassing sampai nangis Bombay teman-teman terus untung gitu saya kamu mau balik ke sana lagi ya enggak kayaknya ya sudah diikhlaskan ya wis gitu tak omongan nih tadi tanya terjawab nggak ya terjawab. Nah, oke. Okay. Tina. Oh, C, sharing C kan CC yang terakhir itu Star Club-nya fokus di mana terus cara jualnya C. Ya, tahun lalu kan. Yang terakhir mungkin ya. Jadi gini berarti ya. Jadi sempat saya ini cooling down ya. Enggak startup lama terakhir itu Copenhagen ya toh. Enggak jadi berangkat. Terus London saya masih dapat. Terus habis itu
nggak jadi berangkat semua kan lama toh lama sampai yang kemarin ini teman-teman ke Amsterdam juga nggak berangkat ya toh. Jadi waktu terakhir sempat lama nggak start club ada keinginan wis suwe ya gak start club ya kepingin aku lihat cari ini start club gitu ya padahal itu sudah bulan-bulan agak akhir ya wis mulai mungkin sekitar Agustus gak salah kemudian saya gini eh, saya ngajak teman saya untuk sparring partner. Ayo, mau tak kamu start club? Aku bilang gitu. Tak lihat API-nya itu sama, mirip lah. Jadi seimbang istilahnya seimbang gitu ya. Saya dengan teman saya ini seimbang. Jadi saya kasih partner, ayo, enggak kita start club bareng tahun ini. kalau enggak, kalau enggak gimana? Kalau enggak ini aja makan kepiting yang enggak start club naktir aku bilang gitu ya. Ya yang positif. Akhirnya kurang 3 bulan, itu saya bingung masih kurang 300 sekian teman-teman, 300 lebih lah ya. Jadi FYP sih penting. Kalau API sudah hampir lewat API, FYP-nya kurang 300 atau hampir 400 sekian gitu ya. Jadi terakhir saya fokuskan, saya chatting ke teman saya yang dulu pernah saya prospek, nggak berhasil, saya coba lagi sama doa tuh ya. Doa itu penting sama pikiran. Jadi saya kasihkan ini nunggu chatnya tuh ndrudek gitu teman-teman. Ya kalau orang nunggu chat ya hari-hari terakhir itu ndrudek setengah mati. Dibuka jawaban apa ya cocok ya. Takut pernah gak ngalami. Itu terakhir. Jadi saya closing waktu itu saya tawarkan 2 produk Pro Future sama Pro Heritage. Jadi saya masukin nasabahku ini prestis. Jadi saya nggak ada nasabah prestis. Jadi saya belajar prestis ya tanya, iki terus siapa gitu loh. Oh bisa C 10M kan ya 10M. Jadi saya buat 5 future 5 heritage gitu ya. Itu 200 sekian 200 juta sekian. Nah saya kasihkan itu ya pertama sih ya rada sulit ya. Jadi gini-gini tapi saya tahu maksudnya oh kamu kalau ada ini bisa loh kamu pakai misalnya ada utang rumah ataupun mobil. Saya tahu dia barusan beli rumah di Pakuwon City itu ya cukup gede ya pasti itu dia ada cicilan terus ada suka belinya mobil juga kadang nyicil jadi saya kasih ini loh sangat berguna begitu akhirnya dia mau masuk ke Pur Prestige. Saya kasih ini loh, apa Pur Prestige ini kamu bisa dapat ini, dapat ini, dapat ini. Saya belajar di sini ya kayak ini ya, udah gak tahu belajar Pur Prestige. Wah, kok Pur Prestige itu sih apa? Dan prosesnya lama teman-teman. Tak kira tuh cepat Pur Prestige itu ya. Ternyata lama banget gitu loh. OSC-nya apa nggak tahu atau ya apa gitu ya. Karena kalau 1055 Pur Prestige katanya ada jalur khusus gitu loh. Ternyata OSC itu nggak tahu. Ini loh Pak, Pur Prestige 55 tuh no medical. Kenapa dimintai medical terus sama gitu loh. Padahal itu loh, godaknya kan tinggal Desember itu. Akhirnya bisa berhasil. Hah? Godak. Oh iya. Ngomong godak ya aku ya. Desa ya ini, orang desa ini ya. Nah, itu sih. Jadi karena ada satu keinginan untuk pengen, oh ya, aku pengen start club ya. Terus aku punya keyakinan, aku pasti bisa. Jadi kalau misalnya cara ngetesnya ya, saat kamu berpikir, terus bertindak dengan hatimu ini lurus, senada atau selaras, itu akan tercapai teman-teman. Tapi kalau enggak selaras, pikiranmu pengen start club, tindakanmu ini, tapi hatimu iso gak ya, ada keraguan, itu masih belum bisa. Tapi kalau waktu itu selaras dan kamu punya keyakinan, apa yang belum kamu lihat, kamu sudah yakin, maka itu akan terjadi. Gitu. Oke. Saya jelasin ya. Saya gini, jadi pertama itu gunanya ChatGPT teman-teman ya. Saya pakai ChatGPT temenan ya. Iki si
Biasanya kalau nggak tahu ChatGPT itu mikirnya lama teman-teman. Kira-kira apa yang ngomongnya? Akhirnya saya ChatGPT. Tak kasihkan produk ini, tak kasih clue dulu. Saya punya temen nih ya, jadi kayak misalnya mau kasih, saya mau tawari Pro Prestige pakai ini 5M itu berapa ya? 90 juta per tahun dengan Pro Future 100 berapa juta per tahun gitu ya. Terus ini ngomongnya apa? Tuh, tanpa tak jelasin. Dia juga nggak mau ini loh bagus, tak telepon dulu. Telepon tuh juga janjian teman-teman. Janjian dalam arti nanti tak telepon ya, gak ditelepon-telepon. Wah, padahal handphone saya pegangi terus. Ini hari tak pegang, gak ditelepon-telepon. Iki lah tak peksa kayak aneh kayak ya apa gitu kan, nanti takutnya dia lari. Wis tak janoai. Terus tak kasih tak kirim biar anak kira-kira ben gak sepi dan chat ya. Tak kirim ting apa ini loh ada apa cashback kayak gitu ya. Pertama tak kasih gitu loh. Tak kasih cashback ini loh. Eman loh sayang loh kalau kamu dapat cashback ini jadinya segini. Kalau bayar setahunan ini diskonnya banyak banget aku bilang gitu. Yes, gak ditanggapi. Kadang tanggapi, kadang enggak gitu. Jadi saya selalu gak ditanggapi, saya kirim sesuatu biar ono biar ada chat nyambung gitu loh. Kayak gitu kan dicuekin kita, di ghosting kayak gitu toh. Akhirnya tak telepon ya, telepon juga, ditelepon teman-teman. Akhirnya nggak tahu kenapa dia kok disamber bledek tak apa, telepon saya. Luar biasa kaget. Oh ya, tak jelasin ini loh, tak jelasin produknya apa, ini keuntungan misalnya kalau untuk kamu misalnya untuk sing cowok lakinya ini kan belum punya untuk UP. Dulu pernah punya UP tapi pernah lab lama gitu loh. Tak kasih ini loh kamu perlu karena kamu penting suamimu dulu aja. Karena misalnya ada apa-apa sing terima kan kamu. Jadi tak kasih seperti itu. Ini juga bisa untuk kamu misalnya ada utang bank minimal apa sing kamu utang itu bisa jadi milikmu. Lek kamu utang gak bayar mau ada apa-apa. Suami ini misalnya sudah rip ya. Nah itu kamu terus punya siapa ini loh. Akhirnya ya wes bisa tak bayar bulanan. Waduh, rasanya dibilang bisa bayar bulanan. Wes mau berarti kan? Waduh, seger aku. Oh ya bisa, aku bilang gitu. Tapi ya kamu gak dapat diskon loh. Lah ini dapat diskon bulanannya nggak ada gitu loh. Terus akhirnya mau dia. Setelah chat-chat bolak-balik, mikir teman-teman, ngechat itu mikir loh. Jadi chat GPT nanti akan memberikan yang ya wes keren banget ya. Tapi kita rubah dengan versi bahasa kita. Yang misalnya ojo terlalu kaku ya kayak orang ketemu siapa, hah? Ya gak jangan di copy paste semua, Pak. Yang kan keluar beberapa chat GPT itu ya. Nanti kita rubah dengan gaya apa? Bahasanya kita. Misalnya kamu lo biasa nih, kamu kalau di chat GPT kan terlalu formal, ya itu dirubah teman-teman. Misalnya tidak ya enggak lah kamu enggak usah ya gitu loh kayak bahasanya kita rubah-rubah dikit kirim, rubah-rubah dikit kirim gitu. Jadi sebenarnya ada chat GPT membantu banget gitu. Jadi akhirnya eh, terakhir itu sudah closing dengan udah lama ya kira-kira 2 atau 3 minggu itu lama banget karena apa Wes itu gak ngerti teman-teman kalau itu bisa no medical gitu loh dan mintanya medical terus Terus saya tanya kayak Welly, Limnovi itu nggak perlu C ini C kamu bilang ke telepon ke OSC gak perlu saya tanya 3 orang Agus Sutejo sama Pak Renu sama Willy. Tiga-tiga ngomong tidak pakai medical. Esnya ngotot minta pakai medical. Ya opo karepe yo begini. Akhirnya Pak Renu yang maju terus bisa closing teman-teman. Dan Star Club itu mengikuti ya. Ada lagi? Gak ada yang nanya lagi? Oke, Sudah? cukup? Tidak ada yang Ya, lagi? oke, thank you nih Oke, buat thank you, C. sharingnya. Oke, bentar, tunggu, tunggu. Bapak Rai, tolong, Bapak Rai. Thank you ya. Thank you ya, Dia. Ibu Cici, Ibu Cici, angpau. Thank you. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ya.
Thank you, Cece. Oke. Oke, kita lanjutkan tadi untuk pengumuman ya. Oke, kita lanjut.